Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab nih ya pertanyaan dari teman kita ya. Katanya mbaknya ini tanya sama saya, "Mbak, waktu pertama kali datang ke Singapura bahasa Inggrisnya lancar apa enggak?" Aduh mbak, saya ini nggak bisa bahasa Inggris mbak ya. Saya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti kalau diajak ngomong majikan tuh nggak ngerti. Padahal majikan saya itu Chinese mbak. Sudah pasti bahasa yang digunakan setiap harinya adalah bahasa Inggris ya. Dengan anaknya juga bahasa Inggris. Pokoknya dengan semua keluarganya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris ya mbak ya. Tapi alhamdulillah di sini memang majikan saya memahami ya. Majikan saya ngomong sama anaknya, "Kakak kan baru pertama kali datang ke Singapura, sudah pasti nggak bisa bahasa Inggris, pelan-pelan," kayak gitu. Saya itu paham kalau majikan ngomong, tapi kalau saat menjawab itu nggak bisa. Itulah kesusahan saya di situ teman-teman. Akhirnya apa? Setiap hari, setiap ke toilet ya, saya kan di situ ada kaca kayak gitu. Saya itu belajar ngomong sendiri, apa yang diomongkan oleh momongan saya itu, saya ngomong di depan kaca. Saya itu melatih lidah saya agar luwes, nggak kaku dalam ngomong bahasa Inggris. Nah, seperti itu loh teman-teman caranya agar bisa ngomong bahasa Inggris. Terus di sini karena kebetulan job saya kan sebenarnya jaga ama ya, tapi kan amanya ini punya cucu ya. Cucunya kan cerewet banget, tiap hari ngajakin ngomong. Terus akhirnya dari situ kepancing lah saya ini bisa ngomong bahasa Inggris karena ini si kecil ini ya. Di sini si kecil ini namanya saya masih ingat. Saya dulu punya dua momongan teman-teman ya. Yang besar itu namanya Teng Wiwen, yang kecil namanya Teng Weije ya. Jadi di sini dari keluarga Teng ya kayak gitu. Dan alhamdulillah kok bisa ataupun kok menerima saya, kekurangan saya itu loh alhamdulillah banget. Karena apa? Saya kan benar-benar masih utun waktu itu, nggak tahu apa-apa ya. Terus saya pertama kali datang ke Singapura tuh loh teman-teman, saya itu kan langsung ke tempatnya agent ya di kantor kayak gitu. Wah, waktu itu teman-teman agent saya sampai sekarang masih ada loh di Ang Mo Kio sana ya. Agent saya itu galak banget. Dia kan nyuruh saya, tapi agentnya ini meskipun Chinese tapi bisa ngomong bahasa Melayu. Dia bilang seperti ini, "Tolong kamu turun ke bawah, belikan saya mie kayak gitu, tapi pakai sambal apa enggak kayak gitu loh ya." Jadi saya kan nggak paham. Pahamnya tuh cuman disuruh beli mie fishball yang ada kuahnya, pakai sambal apa enggak. Terus akhirnya saya turun lagi ambil sambelnya, katanya nggak mau sambel ya, ini minta sambel kayak gitu. Terus kan dikasih tahu sama mbaknya yang sedang menunggu majikannya di situ juga. Tapi mbaknya ini sudah lama di Singapura, otomatis bahasa Inggrisnya sudah mengerti ya. Jadi di sini mbaknya ngomong translate ke saya, "Mbak, itu tadi memnya ngomong mau cili, mau sambel kayak gitu." Terus akhirnya saya turun lagi ambil sambel, ngomong sama si angkelnya ini yang punya kedai. Saya ngomong minta sambel kayak gitu. Terus sampai di situ dimaki-maki sama si agentnya, "Kamu ini dia bilangnya bukan goblok ya, "Kamu ini bodoh banget, disuruh tapi nggak tahu," kayak gitu ya. Saya diam karena saya kan masih pertama. Terus akhirnya alhamdulillah kok sorenya ya langsung diambil oleh majikan saya teman-teman. Dan alhamdulillah seneng banget, sampai di rumah ternyata ada pembantunya. Tapi ini pembantunya Mbak Indonesia kan, bukan mau kerja di situ lagi, sudah mau pulang ke Indonesia dan sayalah penggantinya ya, seperti itu. Jadi di sini kan tiap malam kan saya diajarin lah ya sama mbaknya ini. Tapi mbaknya di sini kan saya ngomong, "Mbak, kalau ngomong bahasa Inggris gimana caranya?" Mbaknya ini nggak mau berbagi sama saya, nggak mau berbagi ilmunya. "Mbak, kalau misalkan kalau mau ngomong misalkan ya saya mau pergi ke pasar, itu bahasa Inggrisnya bagaimana?" Ini nggak mau ngajarin teman-teman. Ya Allah, padahal mbaknya ini ya sudah berusia 40-an lah pokoknya ya waktu itu. Dia bekerja di sini di majikan ini 4 tahun ya. Terus karena masalah anaknya lah ya, anaknya nggak mau sekolah atau apa kayak gitu, akhirnya mbaknya ini memutuskan untuk pulang selamanya ke Indonesia. Jadi di sini penggantinya itu saya kayak gitu kan. Saya kan
juga kepengen lah ya bisa ngomong lancar bahasa Inggris meskipun baru datang pertama kali dari Indonesia, tapi mbaknya nggak mau berbagi ilmunya sama saya. Tapi ya nggak apa-apa, saya cuman diam aja kayak gitu ya. Alhamdulillah mbaknya sudah pulang ya, pulang ke Indonesia itu juga ngomong pamer sama saya, kamu tadi tahu nggak aku dikasih uang sama Akung 200 ini untuk pulang ke Indonesia, kayak gitu, pamer kayak gitu ya. Dalam hati aku ya nggak apa-apa, kan mbaknya di situ sudah 4 tahun, otomatis kalau mau pulang ke Indonesia keluarganya anak-anaknya Akung kan sudah pasti ngasih uang lah ya, kan sudah lama menjaga ibunya kayak gitu, menjaga istrinya ini, maksudnya menjaga ama kayak gitu. Dan ternyata teman-teman di rumah ini ya, di rumah majikan yang pertama ini, kalian tahu nggak di sini itu anaknya si ama kan ada 3 ya. Saya sebenarnya sih saya juga kaget, wah ini ternyata keluarga besar, dalam hati ngomong seperti itu, wah ini ternyata keluarga besar ya, anaknya 3 semua udah pada nikah, cucunya cuma 2 ya, waktu itu cucunya masih 2, yang 2 ini nikah tapi nggak ada anak atau belum ada anak, nggak tahu nikahnya padahal sudah lama banget ya, tapi nggak ada anak atau belum dikaruniai anak, saya juga nggak ngerti ya. Terus akhirnya dari situ kan pekerjaan saya banyak teman-teman, karena anak-anaknya ini semua kalau tiap malam selalu pulang ke rumah ama makan malamnya itu di rumah ama kayak gitu. Jadi kan, tapi di situ teman-teman saya nggak masak, saya cuman membantu menyiapkan barang-barang yang akan dimasak, dan saya cuman bagian menyiapkan, preparing apa saja yang harus dimasak. Dan saya setelah orang-orang habis makan, saya cuci mangkok, piring, semua saya cuci ya. Karena di sini di keluarga ini setiap hari pokoknya harus ada namanya sup ya. Entah itu sup ABC sup ya, maksudnya ini ayam chicken soup kayak gitu. Tapi di situ di dalamnya ada wortel, ada tomat, terus ada apa ya? Wortel, tomat, apa ya? Saya lupa teman-teman. Wortel, tomat, terus apa kayak gitu saya lupa, maaf. Dan ada juga lingautong, nanti juga ada bikin sup babi kayak gitu ada ya teman-teman, namanya bakute ya. Pokoknya macam-macam lah di keluarganya si ama ini, setiap hari selalu masak ya. Kadang 2 minggu sekali kayak gitu kita makan di luar. Saya itu selalu diajakin teman-teman ya. Kalian tahu nggak, majikan saya itu orangnya baik banget. Dia itu meskipun saya di situ pembantu, tapi dia nggak merendahkan pembantu. Kalau kita makan di luar ya satu meja itu penuh kayak gitu, kita makan bareng kayak gitu ya. Jadi nggak ngomong kamu duduknya di sana aja, nggak ada, kita duduknya bareng. Dia bilang kayak ini, kamu duduk sini sama deketnya ini WJ kayak gitu. Yang momongan saya paling kecil kan namanya WJ ya, yang besar namanya Wiwen kayak gitu. Baik semua, cucu-cucunya juga baik, alhamdulillah. Saya ke situ pertama kali itu nggak bisa bahasa ya, alhamdulillah. Terus akhirnya berapa bulan kayak gitu loh teman, dalam waktu ya berapa bulan ya teman-teman, mungkin dalam 5 ataupun 4 bulan itu saya sudah bisa ngomong lah, sudah bisa berkomunikasi dengan cucunya, dengan anak-anaknya kayak gitu ya. Alhamdulillah banget, karena apa, saya kan pemula ya, di situ alhamdulillah diterima kekurangan saya ya. Waktu itu benar-benar, kalian tahu nggak saya dapat sisa potongan berapa? Sisa potongan gaji saya itu hanya $5 teman-teman, Masya Allah. Dan saya itu ngomong, telepon ke ibu, waktu itu saya nggak ada HP, nggak ada liburan teman-teman. Saya itu cuman kalau telepon ya harus beli kartu namanya gado-gado. Saya harus turun ke bawah, harus beli kartu gado-gado, terus telepon ke ibu ya, itu pun sinyalnya terputus-putus. Kalian tahu apa enggak, waktu itu saya benar-benar yang namanya nerimo banget ya Allah, sampai seperti ini ya, kerja di luar negeri. Saya itu sering nangis teman-teman. Sebenarnya saya itu nggak betah, nggak kerasan, saya kepengennya cuma pulang aja. Saya tuh telepon sama ibu, saya bilang kayak gini, Bu, aku mau pulang Bu. Lah ini apa mulai dong, aku nggak kerasan Bu, aku kepengen mulai Bu, aku nggak kerasan, aku mau pulang aja lah Bu, aku mau pulang. Nangis saja. Nanti besoknya kayak gitu ya, mata saja ini sudah bendol-bendol teman-teman, matanya sudah pada gede-gede kayak gitu. Karena apa ya, itu tadi pertama kali datang ke Singapura ya, jauh dari orang tua. Sebenarnya saya ini orangnya masih mbok-mboken sebenarnya, tapi kan karena saya kan selalu dikasih tahu, selalu ibu tuh ngomong seperti ini,
Lah engko nek mulai ning Indonesia arek nyang apa wae arek rabi rong duwe ragat, rong duwe modal no ya Allah. Ibu ki selalu mesti ngomongnya ngono wae, rong duwe modal wae arek rabi duit saka ndi. akhirnya ya teman-teman ya lanjut lagi kerja sampai alhamdulillah finish kontrak 2 tahun teman-teman. Setelah itu majikan tanya, kamu mau nambah apa enggak? Kalau mau nambah ya tak beliin tiket, kamu pulang dulu, jenguk dulu orang tuamu, nanti kesini lagi. Ya alhamdulillah akhirnya saya nambah kontrak yang kedua, tapi saya pulang dulu, pulang cuti 2 minggu teman-teman. Setelah itu masuk lagi ke Singapura sini ya. Terus alhamdulillah bisa finish 4 tahun. Setelah finish 4 tahun pulang ke Indonesia 2 minggu, masuk lagi ke sini. Nah itu akhirnya sampai 3 kontrak itu teman-teman ya. Yang awal mulanya saya nggak ngerti bahasa, saya nggak bisa ngomong mbak, saya ini benar-benar orangnya deso banget. Tapi karena saya dapat support, dapat dukungan, dapat restu, dapat doa dari orang tua, alhamdulillah ya bisa finish 3 kontrak di 1 majikan. Itu benar-benar rekodnya bagus ya. Dan alhamdulillah majikan juga baik. Kalian tahu nggak, waktu saya pulang ke Indonesia yang terakhir kali, saya kan bawa koper nih ya, overweight, ceritanya melebihi dari batasan yang ditentukan di dalam tiket pesawat. Dan alhamdulillah di situ majikan mau ngasih bayarannya. Jadi di sini saya nggak dipotong gaji teman-teman, langsung dikasih, langsung dibayar waktu di bandara, waktu di airport ya, itu langsung dibayar. Harus bayar berapa? Kalau menurut saya pribadi 200 lebih, itu nggak tahu berapa kilo ya, 200 lebih teman-teman, Masya Allah, sama majikan dibayarin. Itu saya dianterin sama mem, ser, dan 2 momongan saya ikut ke bandara. Waktu terakhir kali pulang ke Indonesia, itu benar-benar best banget majikan saya. Nggak pernah yang namanya marah-marahin saya, bentak-bentak, itu nggak pernah. Itu majikan yang pertama kali. Orangnya sabar banget, nggak banyak ngomong teman-teman. Malah kalau setiap hari Sabtu kan di tempat mem saya yang masak ya, itu pasti bilang kayak gini, and you go eat first, later then you clean. Maksudnya di sini kalau ngomong sama saya simple teman-teman, karena mem saya kan tahu kalau saya ini bahasa Inggrisnya belum mengerti, maksudnya belum terlalu paham kayak gitu. Jadi ngomongnya simple-simple, you eat first, then later you clean. Maksudnya kamu makan dulu, setelah itu nanti kamu bersihkan kayak gitu. Kalau saya datang ke rumahnya si mem ini kan selalu bersih-bersih dulu, atau angkat jemuran, atau pegang pekerjaan yang lain kayak gitu kan. Tapi mem bilang nggak usah bersih-bersih dulu, kamu makan dulu, setelah itu baru bersih-bersih kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah ya. Dulu yang awal mulanya ya saya itu benar-benar nangis terus, karena apa ya, itu tadi teman-teman, waktu adaptasi itu loh benar-benar susah banget ya. Katanya kerja begini salah, itu siapa yang suka sering marah-marahin saya? Akum. Katanya kamu kerja gini salah, kamu kerja gini salah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan akhirnya ya Allah, saya itu diterima, majikan baik, bisa bertahan 3 kontrak, dan akhirnya pulang ke Indonesia teman-teman ya. Setelah itu ya udah pulang ke Indonesia, nikah, punya anak, terus mencoba mengadu nasib lagi kerja ke Taiwan. Nggak taunya gagal teman-teman. Di sana saya nggak betah, nggak kerasan karena musim dingin yang sangat menyiksa ya. Sudah musim dingin menyiksa, terus orang yang saya jaga itu nggak mau dipakein pampers, jadinya saya itu kurang tidur ya, jadinya pusing kepala saya, akhirnya darah rendah. Saya minta pulang ke Indonesia. Pas 1 tahun saya pulang, saya pas hari raya itu pulangnya ke Indonesia. Akhirnya di Indonesia 3 bulan, terus proses lagi masuk ke Singapura sampai saat ini. Jadi seperti itulah ya perjalanan saya yang dulunya benar-benar orang desa, wong kampungan, akhirnya berkat niat, nekat, semangat, kepengin yang namanya mempunyai
kehidupan seperti halnya teman-teman yang lainnya, karena di sini saya ini anaknya orang nggak punya, teman-teman ya. Saya benar-benar dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Saya dari keluarga yang sangat banyak saudara ya. Saudara saya itu ada 6 semuanya. Dan karena saya berpikir ya memang harus bekerja kayak gitu, karena di sini saya berpikir kalau nggak kerja terus mau bagaimana ya. Di Indonesia sebenarnya ada pekerjaan, tapi dengan gaji yang lumayan seperti saat ini kan yo janggal banget yo. Jadi saya mikirnya mumpung masih laku kayak gitu loh teman-teman. Jadi sampai ngomongnya belepotan ya. Semoga saja di sini buat teman-teman semuanya yang sedang nonton video saya ini bisa rasa semangatnya bisa bertambah lagi, bisa memotivasi, bisa kalian lebih semangat lagi bahwasanya kesuksesan itu bukan di tangannya siapa-siapa, kesuksesan ada di tangan diri kita sendiri, kesuksesan itu butuh perjuangan, kesuksesan itu butuh waktu, butuh proses, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan, harus semangat, diiringi dengan doa pastinya. Ya kayak gitu. Oke teman-teman, dan di sini nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semuanya. Semoga dipermudahkan, diperlancarkan segala urusan kalian, dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, dan syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi. Amin ya, saya doakan semoga sukses semuanya, semoga bisa pulang kembali ke tanah air dengan membawa hasil yang banyak, hasil yang memuaskan, hasil yang berkah barokah. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.